semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang ukuran variabilitas yang dimana saya di sini bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Diki Saputra, yang kedua ada Angel Inama Putri, yang ketiga yaitu saya sendiri, Fani Snawati. Materi pertama akan dijelaskan oleh Diki Saputra, yaitu tentang definisi variabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra. Saya akan membahas tentang definisi variabilitas. Variabilitas atau dispersi adalah penyebaran data dari nilai observasi terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah, dan hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Setelah itu, berdasarkan besar kecilnya penyebaran, kelompok data dibagi menjadi dua, yaitu kelompok data homogen, yang dimana penyebaran dari datanya relatif kecil. Jika seluruh data sama, maka disebut kelompok data homogen 100%. Kelompok data heterogen, yang ini penyebaran dari datanya relatif besar. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang indeks variabilitas yang akan dijelaskan oleh Angel Inama Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu sub B, indeks variabilitas. Indeks variabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak data tersebar dari nilai rata-ratanya. Berikut beberapa indeks variabilitas yang umum digunakan. Yang pertama ada range atau rentang. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu data. Berikut rumus rentang, yaitu X max dikurang X minimum. Berikut contoh soal yang kami buat di makalah. Ada data yaitu 5, 8, 12, 20, dan 25. Cara menghitung rentang, yang pertama itu nilai maksimum. Nilai maksimum dari data di atas adalah 25, dan nilai minimum dari data di atas, yaitu nilai yang kecil, adalah 5. Jadi rentang sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum itu data yang paling besar dikurang dengan X minimum, data yang paling kecil. 25 dikurang 5 sama dengan 20. Yang kedua itu hitung varians, di mana rumus varians yaitu sigma XI dikurang U kuadrat, di mana XI tadi itu nilai individual dan U itu adalah nilai rata-rata. X itu kan jumlah nilai individual dari data di atas 4, kemudian U nilai rata-rata 5,2. Jadi kita masukkan 4 dikurang 5,2 kuadrat ditambah 8 dikurang 5,2 kuadrat dan 6 dikurang 5,2 kuadrat ditambah 5 dikurang 5,2 kuadrat ditambah 3 dikurang 5,2 kuadrat. Nah, hasil dari 4 dikurang 5,2 kuadrat itu min 1,2 kuadrat. Min 1,2 dikuadratkan itu hasilnya 1,44. Kemudian yang 8 dikurang 5,2 kuadrat itu hasilnya 2,8. Kemudian dikuadratkan jadi hasilnya 7,84. Kemudian yang 6 dikurang 5,2 kuadrat hasilnya 0,8, dikuadratkan menjadi 0,64. Kemudian 5 dikurang 5,2 kuadrat hasilnya 0,2, dikuadratkan menjadi 0,04. Kemudian 3 dikurang 5,2 kuadrat hasilnya min 2,2, dikuadratkan menjadi 4,84.
Nah, hasil dari kuadrat tadi itu dijumlahkan. 1,44 ditambah 7,84 ditambah 0,4 ditambah 0,64 dan ditambah 4,84. Itu hasilnya 14,8. Jadi variansinya itu 14,8 dibagi dengan 5 tadi jumlah data di atas. Jadi hasilnya 2,96. Yang ketiga itu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Ini memberikan ukuran sebaran yang lebih mudah dipahami karena memiliki satuan yang sama dengan data aslinya, di mana rumusnya standar deviasi itu akar varians, jumlah varians. Nah, ini kami berikan contoh di makalah soalnya. Lanjutkan dengan data yang sama 4, 8, 6, 5, dan 3. Cara penyelesaiannya standar radiasi sama dengan akar varians. Akar varians tadi itu jumlahnya 2,96. Diakarkan menjadi akar dari 2,96 itu adalah 1,72. Kemudian yang keempat, koefisien variasi. Koefisien variabilitas adalah rasio antara standar variasi dan rata-rata. Biasanya dinyatakan dalam persen. Ini digunakan untuk membandingkan variasi antara data dengan unit yang berbeda. Rumusnya koefisien variasi itu sama dengan O dibagi U, dimana O tadi itu akar dari varians tadi 1,72 dan U itu hasil rata-rata yakni 5,2. Penyelesaian kami menggunakan data yang sama seperti yang di atas 4, 8, 6, 5, dan 3. Penyelesaiannya yaitu koefisien variasi sama dengan O dibagi U dikali 100%, dimana O itu adalah akar dari varians tadi, kemudian dibagi dengan data rata-rata 5,2 dikali 100%, hasilnya 33,08%. Yang kelima itu interkuartil range atau IQR. IQR adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dan kuartil pertama atau Q1 yang menunjukkan rentang di mana 50% data tengah berada. Berikut rumus dari IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Di sini kami memberikan contoh soal data yaitu 7, 15, 36, 3, 9, 12, 24, dan 30. Cara menghitung data IQR ini, yang pertama urutkan terlebih dahulu. Tadi kan data yang di atas itu tidak berurutan. Urutkan dari yang terkecil yakni 3, 7, 9, 12, 15, 24, 30, dan 36. Oh my god. Yang kedua, kuartil pertama. Q1 sama dengan median dari setengah bawah, yakni 7 dan 9. 7 ditambah 9 itu sama dengan 16, kemudian dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga itu hitung Q3 atau kuartil ketiga. Q3 sama dengan median dari setengah atas, yang dimana nilainya 20 ditambah 30 sama dengan 54.
dibagi dengan 2, yakni 21. Yang keempat, hitung IQR. Cara menghitung IQR-nya dijumlahkan Q3 dikurang dengan Q1. Q3 tadi hasilnya 27 dan Q1 itu hasilnya 8. Jadi 27 dikurang 8 sama dengan 19. Nah, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang kegunaan variabilitas, yang dimana kegunaan variabilitas dijelaskan oleh Irianto. Yang pertama itu variabilitas merupakan indikasi bagaimana tingkat akurasi rata-rata dalam menjelaskan distribusi. Jika variabilitas kecil, kemudian di seluruh skor mengumpul dan setiap skor mendekati rata-rata, maka rata-rata sampel representatif untuk seluruh distribusi skor. Sebaiknya jika variabilitas besar, maka skor tersebar dan tidak mendekati harga rata-ratanya, sehingga rata-rata sampel tidak representatif untuk seluruh distribusi skor. Selanjutnya itu variabilitas memberikan indikasi seberapa tepatnya suatu skor atau sekelompok skor menggambarkan seluruhan distribusi. Mengingat rata-rata populasi sering tidak diketahui, maka penelitian lebih banyak menggunakan rata-rata yang berasal dari sampel. Jika variabilitas kecil, maka setiap skor akan akurat dalam menggambarkan seluruhan distribusi. Sebaliknya, jika variabilitas sampel berdistribusi besar, maka setiap skor akan sekumpulan skor tidak akurat dalam menggambarkan keseluruhan distribusi. Di sini juga ada ukuran variabilitas memiliki beberapa kegunaan penting dalam analisis data dan statistika. Berikut adalah beberapa kegunaan utama. Yang pertama adalah variabilitas memahami sebaran data, yang dimana variabilitas membantu kita memahami seberapa tersebar data dari nilai-nilai rata. Ini memberikan gambaran lebih jelas tentang pola data. Selanjutnya ada membandingkan kelompok, yang dimana dengan ukuran variabilitas kita dapat membandingkan seberapa konsisten atau bervariasinya dua atau lebih kelompok data. Selanjutnya ada identifikasi outlier, yang dimana ukuran variabilitas seperti divisi standar dapat digunakan untuk mengidentifikasikan nilai yang jauh berbeda dari yang lain atau outlier yang bisa mempengaruhi analisis. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan, yang dimana dalam konteks bisnis atau penelitian memahami variabilitas membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, misalnya dalam manajemen risiko. Selanjutnya ada pengukuran ketidakpastian, yang dimana variabilitas menggambarkan ketidakpastian dalam data. Ini penting dalam analisis prediktif dan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada desain eksperimen, yang dimana dalam eksperimen variabilitas membantu penelitian merancang studi yang lebih baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya ada modeling dan simulasi. Dalam modeling, statistika dan simulasi variabilitas diperlukan untuk menciptakan model yang realistis dan menggambarkan fenomena nyata. Terakhir ada statistik inferensial, yang dimana ukuran variabilitas sangat penting dalam inferensi statistik, seperti membangun interval kepercayaan dan pengujian hipotesis. Jadi secara keseluruhan pembahasan tentang ukuran variabilitas dapat disimpulkan, variabilitas merupakan konsep fundamental dan statistik yang merujuk pada derajat penyebaran atau perbedaan dalam nilai-nilai suatu kumpulan data. Memahami variabilitas sangat penting karena data yang berbeda tidak hanya dapat memiliki nilai rata-rata yang serupa, tetapi juga dapat bervariasi secara signifikan dalam penyebarannya. Yang dimana konsep ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang karakteristik dataset sehingga memudahkan analisis dan interpretasi data. Variabilitas menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam dataset menyimpang dari nilai-nilai rata. Selanjutnya ada indeks variabilitas, yang dimana indeks variabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan sebaran data dalam suatu dataset secara numerik. Indeks variabilitas tidak hanya membantu dalam menggambarkan data secara kuantitatif, tetapi juga memungkinkan perbandingan antara dataset dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, penelitian, dan analisis sosial. Dengan memanfaatkan indeks variabilitas, analisis dapat membuat model yang lebih akurat dan memahami risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Secara keseluruhan, variabilitas, indeks variabilitas, dan kegunaan variabilitas adalah elemen-elemen kunci dalam analisis statistik. Demikian penjelasan kami dari materi ukuran variabilitas. Kami mohon maaf apabila penjelasan kami kurang dimengerti. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.